Selamat siang untuk kita semua Bapak Ibu. Bagaimana kabar hari ini? Syukur puji Tuhan. Yang saya hormati Ibu Berti selaku Wakasek Kesiswaan, Ibu Syaimah selaku Wakasek Humas, Bapak Albar selaku Wakasek Kurikulum, dan Bapak Ibu guru hebat yang sempat hadir bersama saya pada siang ini di tempat ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wakasek karena telah membantu saya berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk menjalankan webinar kita hari ini. Terima kasih yang kedua saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru yang bersedia hadir bersama saya untuk menjalankan atau menyukseskan kegiatan webinar kita hari ini tentang diseminasi budaya positif bersama rekan guru, Bapak Ibu guru di SMA Negeri 1 Komodo. Oke Bapak Ibu, sebelum saya memulai kegiatan kita hari ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Emilia Yestasajung SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Komodo. Adapun tim supportnya saya di pendidikan saya guru penggerak angkatan 9 ini, ada Bapak Firidian Soleh, SPD MM sebagai fasilitator, dan ada Bapak Kusnadi sebagai pengajar praktik. Tujuan kita melaksanakan webinar hari ini Bapak Ibu untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman saya tentang budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Komodo. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk kegiatan inti, yaitu konsep inti dari budaya positif. Ini adalah konsep yang akan kita jelaskan hari ini. Yang pertama, apa itu disiplin positif dan bagaimana cara menjalankannya. Yang kedua, bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru dengan anak didik di SMA Negeri 1 Komodo. Dan yang ketiga adalah pembuatan keyakinan atau kesepakatan kita dengan siswa-siswi di kelas. Baiklah Bapak Ibu, sekarang kita masuk di disiplin positif. Sebelum saya menyampaikan materi tentang disiplin positif, mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang bertanya, ada disiplin, lalu ada positif lagi. Memangnya beda disiplin dengan disiplin positif, ya? Jadi karena kan selama ini kita mendengar hanya kata disiplin, lalu di sini kenapa ditambahkan dengan positifnya? Jadi maka dari itu mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang disiplin positif yang Bapak Ibu ketahui. Oke, ya Bapak, kita lanjut ya Bapak Ibu. Oke, ketika kita mendengar kata disiplin Bapak Ibu, apa yang terbayang di benak kita? Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib teratur dan kepatuhan pada peraturan. Ya, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan kata hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif kita yang perlu untuk kita hindari, yaitu kata hukuman. Nah Bapak Ibu, setelah saya melihat belakangan ini masalah yang terjadi di sekolah kita, masalah yang paling pertama itu adalah siswa-siswi masih sering terlambat datang sekolah atau masuk kelas. Masalah yang kedua juga Bapak Ibu terjadi di mana siswa-siswi kita itu melalaikan mengerjakan PR, dan masalah yang ketiga itu di mana siswa-siswi kita masih rentan bolos sekolah. Lalu masalah yang keempat itu adalah siswa-siswi kita belum menerapkan tentang kekeluargaan di dalam lingkungan SMA negeri atau seringnya berkelahi. Nah, dari keempat persoalan yang terjadi di siswa-siswi ini, adapun tindakan kita seorang guru menjalankannya itu dengan memberikannya hukuman seperti berlutut, harus setelah berlutut itu mencubitnya, menghukumnya berdiri sepanjang les di depan kelas ataupun menskornya. Sekarang pertanyaan pemantik dari saya Bapak Ibu, nanti baru kita jawab. Dari hukuman yang kita berikan ini, adakah efek positifnya untuk siswa-siswi? Apakah setelah kita memberikan hukuman ada perubahan baik dari siswa-siswi tersebut? Bukankah setelah kita memberikan hukuman dalam bentuk berlutut, memberikannya dia rasa malu dengan dia berdiri di depan teman-temannya dan
dan mengoloknya serta menjewernya serta memukulnya, rasa malunya pun semakin tambah di dalam diri anak itu. Bahkan dia mempunyai rasa percaya dirinya itu turun. Dan yang lebih parahnya lagi Bapak Ibu, dia akan membenci kita sebagai seorang guru. Dia akan mengatakan bahwa oh, jadi begini pendidikan yang sebenarnya. Kalau kita membuat kesalahan, caranya itu adalah memberikan hukuman. Karena bagi anak didik sekarang itu adalah kita guru panutannya Bapak Ibu. Jadi apa yang dia lihat yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru akan dia terapkan ke teman didik dan teman siswa-siswinya dan juga di luar dari sekolah. Seperti contoh yang saya tampilkan ini, kita memberikan hukuman kepada siswa-siswi. Siswa yang lainnya melihat, dia dengan polosnya menganggap, oh berarti besok kalau ada teman saya yang membuat salah, saya memukulnya, dan dia seterusnya akan mempraktekkan hal itu. Jadi penerapan ini tidak dikatakan penerapan positif Bapak Ibu, melainkan penerapan negatif. Sekarang coba kita lihat tayangan yang saya tampilkan ini. Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Bapak Ibu, pokoknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang memberikan hal kepada siswa terlambat. saat dia Kayla, sini kok. Apa lagi alasanmu Kayla? Hah? Ketiduran kok lagi? Macet kok. Anu Bu, begini Bu. Mentong kau Kayla, yang kerok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Mentong ini, hukum saya Bu. Sudah. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari nih gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana Kayla? Assalamualaikum. Maaf Kak, terlambat. Tidak usah banyak alasannya. Berdiri ke depan. Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus di depan? Dede terlambat, Seng. Bapak Ibu, Kayla tidak datang sekolah lagi, dan pada hari itu pembelajaran tidak dijalankan karena salah satu siswa tidak datang sekolah. Karena peraturan oleh ibu ini mengatakan bahwa satu orang saja tidak datang sekolah tanpa keterangan, pembelajaran hari itu dihentikan. Kira-kira untuk kemana? Mungkin hari ini tidak masuk ibu. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau kok lagi. Kayla ke depan kok. Kenapa Bu? Berdiri kok di situ. Hari ini sih kan udah terlambat Bu, tapi masuk tapi hukum. Kok enggak masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malah kemarin kok enggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan Kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus keantar ke rumah sakit sebelum saya ke sekolah. Hari kedua, saya terlambat ke sekolah karena harus Kak ke rumah sakit. Suapin makan dulu mamaku, baru saya ke sekolah. Hari ketiga kemarin, saya tidak masuk sekolah. Teringatku hadirmu bunda, manjakanku di kecil dulu.
karena meninggalnya mamaku. Apakah tergetar hatimu? Di sini anakku terjatuh. Tak ada tempatku mengadu. Tangisku dalam sendiriku. Kalau bu Oke, baik Bapak Ibu. Setelah kita melihat tayangan video di dalam, jika guru yang di dalam video itu adalah kita, bagaimana perasaan kita? Ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin yang pertama sekali adalah ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, kita perlu tanya dulu mengapa dia seperti itu. Baru kita ambil tindakan. Itu yang pertama. Kedua, kayaknya kita semua baper tadi. Ternyata anak-anak kita terlambat ini dengan berbagai macam alasan. Mungkin sebagai seorang guru kita merefleksikan diri. Kalau saya karena sudah menjalankan guru penggerak, jadi saya tahu ketika anak terlambat, mesti saya cari tahu kenapa kamu terlambat. Mungkin itu yang kita harus lakukan atau kita harus jalankan di sini. Terima kasih, saya kembalikan. Boleh tepuk tangannya dulu. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi maksud dari video yang saya tayangkan ini memang terlihat sekali posisi seorang guru di dalam video itu. Dia tidak menerapkan bagaimana cara mengidentifikasi persoalan dari seorang anak. Maka dari itu hari ini tugasnya saya adalah menyampaikan materi yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak. Bagaimana cara posisi kontrol kita seorang guru ketika menghadapi persoalan seorang anak. Bapak Ibu, langkah pertama di sini itu adalah bagaimana caranya kita menerapkan disiplin positif kepada diri anak tersebut dan juga kepada diri kita sendiri. Bapak Ibu, di sini dikatakan bahwa secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif yang diminta di sini itu adalah disiplin internalnya kita. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Ada siswa-siswi ini setel dalam saat lihat guru. Lalu kalau gurunya sudah keluar, setel dalamnya juga pun dia keluar. Itu berarti disiplin dari anak ini merupakan disiplin eksternal atau karena dari orang lain, bukan dari dalam dirinya sendiri. Lalu bagaimana caranya kita mengajak anak ini untuk menerapkan disiplinnya dalam diri? Seperti contoh, jika dia memiliki keyakinan bahwa hari ini saya harus terlihat ganteng di sekolah dengan cara berpakaian rapi, maka dari rumah dia sudah setel dalam sampai dengan pulang sekolah. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Nah, tujuan dari disiplin tersebut adalah menanamkan motivasi ketiga pada diri murid, yaitu menjadi orang yang diinginkan, seperti yang tadi saya sudah kasih contoh. Nah, Bapak Ibu, di sini ada langkah-langkah untuk mengajarkan disiplin. Saya kira di sini Bapak Ibu sudah tahu sekali. Yang pertama kita kenalkan dulu sejak dini ke anak didik kita, ke anak kita di rumah, diskusikan setiap aturan dan kesepakatan, berikan konsekuensi logis dan bersikap tegas, bukan marah. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di kuis. Coba kita lihat sama-sama kuis yang di depan ini. Saya bantu membaca. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan buku dari tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Ya, pada saat berupaya menjawab pertanyaan dari Pak Seno, seluruh kelas pun tertawa. Siswa-siswinya dia menertawakannya melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya, dan Iva pun tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta Iva untuk maju ke depan. Jadi Pak Seno di sini meminta Iva berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno.
kelas makin gaduh, anak-anak pun tertawa melihat IFA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, Bapak Ibu, dari kuis ini pertanyaannya adalah, apakah Bapak atau Ibu ini setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mungkin ada yang bantu menjawab? Oke, silakan. Menurut saya tidak setuju apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Karena itu membuat IFA semakin malu dan kurang percaya diri lagi, dan kedepannya mungkin dia tidak suka pelajaran matematika. Oke, mungkin bisa Itu dengan kimia, Mister Kosmas. Tidak setuju dengan Mr. Seno tadi ketika dia menerapkan membiarkan seperti itu terhadap teman-temannya. Artinya tentu kita sebagai guru berbudaya positif saja, karena anak-anak itu punya sebuah potensi yang tidak mudah. Mungkin dia bukan di matematika, masih dia di pelajaran lain, maka kita tetap memberikan supaya pandangan positif kepada teman-temannya dan tidak membiarkan itu terjadi di ruang kelas. Terima kasih. Kalau ini kisah nyata benar adanya, saya tidak setuju dengan apa yang ini saya. Tapi kalau sudah ilustrasi, maka saya tidak berkomentar apa-apa. Karena saya tanya dulu, ini kisah nyata itu sudah ada ke sebuah ilustrasi, Bapak. Ya. Maka saya setuju dengan apa yang kedua dari Pak Seno, karena selama ini yang saya buat tidak ada anak mengganggar seumur hidup. Terima kasih. Terima kasih untuk ketiga guru saya yang telah memberikan komentarnya hari ini. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Apa itu nyata atau hanya ilustrasi, tapi tindakan Pak Seno itu saya tidak setuju. Mengapa? Karena kata bodoh sudah tidak berlaku lagi bagi orang yang sudah sekolah. Kenapa demikian? Mungkin frekuensi jam belajarnya saja yang tidak sama, maka dia tidak memahami matematika tersebut. Maka kata bodoh itu tidak boleh kita keluarkan. Seandainya kita guru juga, sebenarnya tidak layak kita mengeluarkan kata bodoh itu kepada anak-anak didik. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang telah membantu saya menjawab kuis ini. Betul sekali ya Bapak Ibu, kita tidak setuju dengan tindakannya tindakannya Pak Seno terhadap IFA, karena tindakannya beliau tidak memberikan poin positif dan pengaruh terhadap IFA. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk di posisi kontrol guru. Jadi tadi masalah yang pertama itu kita bisa atasinya di posisi kontrol guru ini. Ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru Bapak Ibu. Nanti tinggal kita pilih mau yang mana. Yang pertama sebagai penghukum. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid ke dalam lagi. Guru yang menerapkan posisi penghukum selalu berkata, patuhi aturan saya atau awas. Ya, semacam mengancam ya Bapak Ibu. Yang kedua, kamu selalu saja yang salah. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, Bapak Ibu, hasilnya kepada anak didik kita setelah kita memberikan hukuman seperti itu, kemungkinan murid akan marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya dan dia memiliki rasa dendam kepada dirinya sendiri dan juga kepada guru. Seperti contohnya di sini, yang lebih parahnya saat dia melihat motor kita di parkiran, dia akan mencoret-coret karena dia akan membenci kita sebagai guru. Yang kedua Bapak Ibu, membuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah ini biasanya guru bersuara lebih lembut kepada
kepada siswa-siswi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Seperti kata yang sering dikeluarkan, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Yang kedua, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Nah, seperti contoh dari sebuah kisah, adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Jadi di pembuat rasa bersalah ini ibu, dia akan membuat murid ini 12. tidak, bukan. Murid yang 2 itu dulu, yang gambar ketiga. Murid yang ini nilainya 4. Oke. 12. Sepatu ini berapa Bapak Ibu? Ini 12. ini 12. Bapak Ibu, ini 5. Ini 5. Ini 2. Oke, 5 kali 5 10 tambah ini. Bapak Ibu, ada satu yang Bapak Ibu lupa. Mari kita konsentrasi. Dia manusia memakai kulit. Di sini tanpa memakai kulit. Tidak ada. Ya kan? Oke, di sini tadi Bapak Ibu mengatakan om ini nilainya 5. Tapi karena di sini dia tidak menggunakan kulit, tadi kulit nilainya berapa Bapak Ibu? 2. Berarti 5 kurang 2, 3. Ini om nilainya 3. 3 kali 6 tambah 5, 11. 11 jawabannya. Tepuk tangan dulu untuk Bapak. Ini sudah di kampus Siti. Yang ini ada peluitnya, yang ini tidak ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sudah konsentrasi. Kita lanjut Bapak Ibu. Salah kita ya. Pakai Sekarang kita masuk posisi kontrol. Sekarang kita masuk posisi kontrol sebagai teman. Nah, guru pada saat ini tidak menyakiti muridnya Bapak Ibu, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Tetap Bapak Ibu. Posisi kontrol guru sebagai seorang teman di sini ada poin positif dan ada poin negatifnya. Poin positifnya Bapak Ibu di mana siswa tersebut akan menyukai gurunya dan dia selalu mencurahkan perasaannya dan keinginannya terhadap guru itu. Tetapi poin negatifnya, saat guru tersebut tidak memperhatikan dia lagi, maka dalam dirinya pun akan kecewa dan dia akan berkata, berarti dia tidak sayang dengan saya. Dia sudah tidak sayang dengan saya lagi. Dia tidak mempedulikan saya lagi. Jadi untuk posisi kontrol sebagai seorang teman di sini Bapak Ibu ada positifnya dan ada negatifnya. Posisi kontrol yang berikutnya Bapak Ibu itu sebagai pemantau. Sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini itu berarti selalu mengawasi. Saya kasih contoh Bapak Ibu, misalnya ada nama Sahril di 11 IPA 2 ini. Di 11 IPA 2 di mata pelajaran saya misalnya dia sudah 2 kali tidak masuk tanpa dengan keterangan sakit. Nah, pada pertemuan berikutnya dia hadir, saya memanggilnya. Saya mengatakan bahwa adik, hari ini kamu sudah datang sekolah ya? Iya Bu. Saya lihat kamu sudah sering kali tidak datang di lesnya saya. Sudah 2 kali berturut-turut. Nah, apa yang kita katakan ini membuat anak tersebut mulai kepikiran. Oh, berarti ibu selalu memantau saya dengan melihat datanya saya di absen. Lalu posisi kontrol yang terakhir Bapak Ibu, yaitu sebagai manajer. Bapak Ibu, posisi terakhir ini yaitu sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita seorang guru di sini sangat diminta untuk posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kenapa demikian? Karena di posisi manajer ini kita bukan mengarahkan siswanya itu untuk kita tidak memaksa siswa-siswi untuk melakukan kehendaknya sesuai dengan kehendaknya kita, tetapi kita menuntun siswa itu untuk memperbaiki dirinya dengan caranya sendiri. Tugas kita seorang guru di sini hanya mengontrol dan menuntunnya. Coba kita lihat video ilustrasi ini lagi Bapak Ibu.
Dari video ilustrasi ini nanti ada kuisnya Bapak Ibu. Pagi anak-anak, silahkan PR yang kemarin ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar. Sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba, bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tos dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, nggak apa-apa ya. Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mau ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin ibu jaga warung, gak sempat ngerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Saya coba deh, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, dari ilustrasi video tadi kita melihat sama-sama di mana video yang pertama tadi itu adalah penghukum, di mana gurunya memberikan hukuman dengan memberikan anak itu hukuman mencatat sampai 100 kali di lembar. Yang kedua, video yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, di mana gurunya itu mengatakan bahwa kamu tidak ingat ya orang tuamu di rumah. Yang ketiga, sebagai teman, yang keempat memantau. Dan dari kelima video ini tadi, Bapak Ibu menginginkan posisi guru yang video yang bagian mana? Di bagian pertama, kedua, ketiga, atau sebagai manajer yang posisi terakhir tadi? Ini berapa? 1, 2, ini berapa? Salah satu sebagai manajer. Oke, baik Bapak. Class, pass the test papers down. Yes, langsung dari pas. Sama juga. Pass also. Good job. Shirley, what happened? Let's take it one step at a time, okay? Where do earthquakes occur most often? Along the edges of tectonic plates. Do you understand what it means? Mangroves protect coastal areas from erosion. As you can see behind me, the mangroves have roots that are exposed. So how do the exposed roots reduce erosion? The sea used to come all the way up to there. Madam Pua, is that area also reclaimed land? Yes, that's a good question. The speed of the river slows down and sediments begin to accumulate.
forming landmass. What are the landmasses known as? Shirley? Deltas? Yes, that's right. Do you understand the subject better now? Yeah, I'll try to get C5 for the mid-year exam. Just try your best, Shirley. 哎呦，这个天气真的吓人的嘞！忽然间下这么大的雨。哦，是雨季来的，每年的雨季大概就是这个时候。哦。Pass the papers down. Madam Pua, what do you mean by well done? I still failed. You worked hard and made a big improvement. Isn't that more important? Keep up the good work, Shirley. Bapak Ibu, saya berharap semoga materi tentang keyakinan kelas ini nanti kita bisa terapkan di kelas kita masing-masing. Ada pertanyaan komatiknya di sini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Mungkin ada yang tahu, Pak Mans, Pak Alfons, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Oke, silakan Pak. Demi kenyamanan, demi kenyamanan, untuk menjaga risiko yang terbesar. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena tujuan utamanya untuk melindungi kepala kita dari benturan. Kalau menurut saya bukan soal aturan ataupun tata tertib, tetapi sebagai pelindung. Terima kasih untuk kenyamanan kita sendiri. Oke, terima kasih, betul sekali Ibu. Nah, itulah yang akan kita belajar hari ini, yaitu tentang keyakinan. Jadi di sini kalau saya lihat dari jawabannya Mama Rose tadi itu untuk melindungi kepala, yang berarti adalah keselamatan. Berarti keyakinan dari persoalan itu tadi adalah tentang keselamatan. Nah, Bapak Ibu, nilai keselamatan inilah yang kita sebut sebagai keyakinan, yaitu nilai kebajikan universal yang kita sepakati. Nah, nilai universal itu Bapak Ibu, kehendak nurani asal semua orang di mana saja dan kapan saja, atau yang artinya adalah kehendak dari dalam diri kita sendiri. Dalam pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu, yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal, lalu pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif maksudnya Bapak Ibu seperti begini, jangan buang sampah sembarangan. Kita mengubahnya ke kalimat yang positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Kita menghilangkan kata tidak bolehnya dengan menggunakan kalimat yang positif. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk di contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Yang pertama adalah keyakinan. Keyakinan itu adalah disiplin. Kesepakatannya itu adalah hadir tepat waktu. Kalau misalnya siswa-siswinya kita sudah menerapkan dalam dirinya apa itu keyakinan kedisiplinan, maka setiap saat pasti dia hadir tepat waktu. Yang kedua, keyakinannya adalah saling menghormati dan saling menyayangi. Kesepakatannya adalah contohnya menjelaskan penjelasan guru dengan sesama.
Yang ketiga, bertanggung jawab. Kesepakatannya adalah mengembalikan barang kepada tempatnya. Seperti kalau kita pinjam buku di perpustakaan, kita kembalikan dengan aman tanpa adanya coretan. Lalu menjaga kebersihan, kesepakatannya itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Langkah-langkah membuat keyakinan Bapak Ibu, yang pertama, siswa menulis keyakinan yang mereka inginkan. Jadi untuk keyakinan kelas ini bukan kita yang buat Bapak Ibu, tetapi kita memberikan kesempatan kepada anak didik untuk menyampaikan keinginannya mereka. Mereka yang menulis, tinggal nanti kita yang memilihnya kalimat yang bagus dan kata-kata yang positif. Guru dan siswa mengulas keyakinan yang telah tertulis. Dan yang keempat, mengubah keyakinan kelas menjadi kalimat positif. Dan yang berikutnya adalah mengecek dan menyepakati keyakinan kelas. Ini adalah yang terakhir, dokumen aksi nyata yang sudah saya terapkan di kelas. Sampel yang saya ambil itu 11 IPA 1 dan 11 IPA 4. Di sini mereka menulis keyakinan kelas yang ingin mereka sepakati, siswa kelas 11 IPA 4. Jadi di sini saya membagikan kertas tip note kepada mereka. Habis itu mereka akan menuliskan keinginan yang mereka inginkan untuk disepakati di dalam kelas. Setelah itu mereka menempelkannya di dinding. Dan yang terakhir ini adalah aksi atau hasil dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah mereka tempelkan tadi. Ini adalah dokumen aksi nyatanya saat mereka menulis 11 IPA 1, lalu 11 IPA 4, ini keyakinan kelas 11 IPA 1, ini keyakinan kelas 11 IPA 4. Jadi itu saja yang saya sampaikan hari ini Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu masing-masing. Selamat siang. Terima kasih Ibu Sita telah memaparkan materi destinasi budaya positif tersedia di ruang lingkup sekolah kita. Kalau waktunya lagi 3 menit jam 1, sehingga tidak ada lagi sesi diskusi dan masukan. Intinya bahwa ini sebuah refleksi bagi kita untuk kita berpacu. Peristiwa adalah kekuatan dasar dari kita seorang guru. Bagus tadi film tadi itu seperti bagi kita akan dulu terbakar peserta kita. Baru kita. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang bertahan sampai dengan jam ini. Dan kami ucapkan provisian kepada Ibu Sinta, calon guru penggerak, sudah sampai pada titik ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga Ibu Sinta berhasil dan sukses sampai. Amin. Demikian dari saya, mari kita pulang dalam